berapa batasan umur trailer atau dump truck. Ya, Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang berbunyi begini. Bikin video peremajaan trailer sama truk baiknya berapa tahun Pak? Atau secara sederhana pertanyaan ini kita bisa ubah menjadi berapa batasan umur trailer atau dump truck? Artinya harus setelah dipakai berapa tahun baru bisa atau layak atau harus untuk diganti. Berapa tahun? Nah, begini sahabat dunia tambang kita. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, saya ingin cerita dulu bahwa kemarin saya tinggal di Bekasi, sahabat dunia tambang kita. Nah, kemudian kantor saya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jalan Supomo di Tebet. Maka biasanya saya masuk tol di Bekasi Barat. Ya. Nah, itu kilometer 12, kemudian nanti Cawang kilometer 0, saya biasanya keluar di Cawang. Nah, di kilometer 8, tiba-tiba saya ketemu sebuah mobil masih Gres, ya, nggak usah kita sebut merek lah ya, masih Gres. Perkiraan saya baru umur 1 tahun, ya, karena dari tipe mobilnya ini keluaran terbaru dan dari plat nomornya juga kelihatan kok, karena waktu itu sedang agak melambat kira-kira begitu. Saya lewat, kelihatan plat nomornya, dari plat nomor bisa diperkirakan umurnya. Nah, kemudian mobil ini yang masih Gres ini sedang buka kap, ya, kap mesin, ya, kap engine sedang terbuka dan ngebul, ya, ngebul. Nggak lama setelah itu, ya di kilometer 5 kalau tidak salah, saya waktu itu kecepatan sekitar 80 km per jam. Tiba-tiba saya disalip oleh sebuah mobil, ya. Sebuah mobil Kijang Jantan. Perkiraan saya tahun 90-an, ya. 92, 93. Nah, ini tadi yang ngebul tadi itu umur 1 tahun. Ini kalau 93 berarti umur 31 tahun sekarang. Tiba-tiba saya kesalip, kecepatan 80 saya. Dengan entengnya dia salip. Yang ingin saya katakan adalah tidak selalu yang tua itu loyo, tidak selalu yang muda itu jos. Bisa saja yang muda loyo untuk kasus tertentu, yang tua masih jos. Karena itu kita tidak menemukan di peraturan kita, baik itu di Permen SDM nomor 26 tahun 2018, Kepmen 1827 2018, atau di Kepdirjen Minerba nomor 185 2019, kita tidak akan pernah menemukan batasan umur sebuah alat. Tidak ada. Tapi yang diatur adalah ada batasannya, tapi bukan masalah umur. Maka yang diatur itu adalah jos atau loyo. Yang pasti nggak boleh loyo. Maka yang diatur di sana adalah jos atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ukuran josnya sebuah alat menurut peraturan? Maka sahabat dunia tambang kita di Kepmen ESDM 1827 2018 lampiran 2 halaman 117 yang kita sebut sebagai unjuk kerja peralatan. Ada 4 unjuk kerja peralatan utama, mulai dari PA atau Physical Availability, MA Mechanical Availability, UA Utilization of Availability, dan EU Effective Utilization. Nah, di halaman 117 ini dibuat targetnya. PA itu harus lebih besar atau sama dengan 90%, MA lebih besar atau sama dengan 85%, UA lebih besar atau sama dengan 75%, dan EU lebih besar atau sama dengan 65%. Inilah ukuran josnya sebuah alat menurut peraturan. Maka dengan kata lain, selama alat itu jos, mau berapa tahun pun umurnya,
mau sudah seumuran kakek Sugiono pun, ya dia layak dioperasikan. Selama dia jos, ukuran josnya ini, tanpa peduli berapa umurnya. Nah, maka yang dibatasi di dalam peraturan bukan umur, tapi jos atau tidak. Nah, disebut jos kalau ini masih tercapai. Jadi begitu sahabat dunia tambang kita, tidak dibatasi umur sekian tahun, tapi harus jos. Inilah ukuran josnya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, tapi banyak KTT yang membatasi umur alat maksimal 5 tahun, misalnya, atau 4 tahun atau 3 tahun. Apakah itu salah? Itu tidak salah sahabat dunia tambang kita. Tolong diingat bahwa peraturan itu adalah standar minimal. Anda sesuai dengan peraturan, Anda belum baik, tapi cukup. Nah, ibarat kata kalau di sekolah atau di kuliah itu nilai C lah itu, kalau Anda sesuai peraturan. Ya tentu Anda tidak mau hanya nilai C, mau B atau A, bahkan kalau bisa A+, kan begitu. Jadi sekali lagi peraturan itu adalah standar minimal. Anda sesuai dengan peraturan, Anda baru cukup, belum baik. Maka kalau lebih baik dari peraturan, itu maunya kita bersama. Baik maunya pemerintah, maunya Anda sendiri, dan maunya stakeholder pertambangan, kira-kira begitu. Maka apa yang dilakukan Kepala Teknik Tambang dengan cara membatasi umur alat maksimal 5 tahun misalnya, itu tidak salah. Itu upaya dari KTT untuk lebih memastikan josnya sebuah alat. Akan lebih terjamin bahwa alat itu jos. Selain tetap harus diukur ya. Bukan berarti kalau sudah ditentukan maksimal 5 tahun umurnya, maka unjuk kerja peralatan tidak perlu lagi dihitung. Oh tidak, tetap harus dihitung. Karena bisa juga maksimum 5 tahun, tapi yang 3 tahun pun sudah tidak mencapai ini, bisa saja. Ya, tapi upaya yang dilakukan oleh KTT dengan membatasi umur alat itu tidak salah. Itu upaya tambahan dari KTT untuk memastikan kejosan sebuah alat. Karena biar bagaimanapun unjuk kerja peralatan ini berbanding terbalik dengan umur. Ya sama seperti manusia, semakin banyak umurnya alias semakin tua, semakin gampang capek misalnya. Nah, jadi itu tidak salah sahabat dunia tambang kita. Itu upaya tambahan dari KTT untuk memastikan kejosan atau tingkat josnya sebuah alat. Karena pada akhirnya yang akan bertanggung jawab mengenai alat ini kepada pemerintah itu adalah Kepala Teknik Tambang. Ingat Permen SDM 26 2018 pasal 1 ayat 18. KTT adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Termasuk pengelolaan alat. Karena pengelolaan alat atau pakai alat yang tidak jos atau pakai alat yang loyo akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Maka sekali lagi tidak salah KTT-nya, itu upaya dia untuk memastikan jos tidaknya sebuah alat. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Semoga sudah terjawab dan sampai bertemu di video berikutnya.